Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mendapatkan hasil mendiskusi kami yang berjudul Dampak Putusan Bebas Pengadilan HAM ad hoc Timur Timur tahun 1999 terhadap pemenuhan hak korban dan kewajiban negara atas reparasi. Mini skripsi ini kami susun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Kapital Selekta Hukum Pidana kelas C. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Isabella Chelsea Segius, kemudian ada Esther Lestari Manalu, Iren Orlando, Liza Salsa, dan Elsa Palar. Seperti yang sudah diketahui bersama, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak ia dilahirkan. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia sebenarnya sudah tertanam sejak dalam Pancasila. Kita memandang manusia sebagai makhluk yang monopluralis, artinya manusia sebagai individu yang bebas, sekaligus manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan bertanggung jawab satu sama lain. Kemudian secara konstitusional, negara telah menegaskan komitmennya dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah kewajiban pemerintah. Bahkan Indonesia sendiri juga sudah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tetapi ketika permasalahan muncul ketika kita melihat kenyataan yang sedang terjadi. Salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Timur Timur pada tahun 1999. Setelah hasil jajak pendapat, PBB menunjukkan bahwasannya mayoritas masyarakat di Timur Timur memilih untuk merdeka, sehingga kekerasan masif pun pecah dan terjadi pembunuhan, pengungsian paksa, pembakaran kota, dan berbagai tindakan penyiksaan. Ribuan korban harus menanggung trauma dan kehilangan yang luar biasa. Pemerintah saat itu pun akhirnya membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili para pelaku yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan pasca referendum tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, hampir seluruh terdakwa dinyatakan bebas dan putusan tersebut tentunya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan bebas tersebut secara faktual menimbulkan persoalan yang serius, yakni yang pertama, menunjukkan adanya kelemahan struktural dan substansial dalam mekanisme peradilan HAM, khususnya terkait pembuktian prinsip pertanggungjawaban komando, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian yang kedua, putusan bebas ini menciptakan impunitas, yakni situasi ketika pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum, yang mana secara langsung akan merusak kredibilitas peradilan dan mencederai rasa keadilan publik. Ketika pelaku lepas begitu saja, maka tentu saja korban kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka selain kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, bahkan mungkin kehilangan nyawanya sendiri, kemudian mengalami trauma hingga harus mengungsi, tapi hak mereka untuk mendapatkan pemulihan tersebut justrulah terabaikan. Padahal selain menghukum pelaku, negara juga bertanggung jawab untuk memastikan korban memperoleh pemulihan yang efektif. Pemulihan yang dimaksud mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan, serta pengungkapan kebenaran sejarah sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban. Fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya banyak korban pelanggaran HAM Timur Timur, termasuk keluarga korban pembunuhan, pengungsi, dan korban penyiksaan, masih menanggung dampak fisik, psikis, dan sosial ekonomi tanpa adanya kepastian pemulihan dari negara. Dengan kata lain, negara belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya berdasarkan prinsip responsibility to fulfill dalam pemajuan HAM yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pemaparan awal kami mengenai latar belakang penelitian ini. Kemudian untuk memperjelas arah penelitian ini, perumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Irene Orlando.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak putusan pembebasan atau acquittal dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timor Timur tahun 1999 terhadap pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam hal hak untuk mengetahui kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi. Dan rumusan masalah yang kedua adalah, apakah putusan pembebasan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timor Timur tahun 1999 secara hukum menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan reparasi yang efektif dan menyeluruh kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur pada tahun 1999. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dampak putusan bebas atau acquittal dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timor Timur tahun 1999 terhadap pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam hal hak untuk mengetahui kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi. Selanjutnya, tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi putusan pembebasan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timor Timur tahun 1999 secara hukum menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan reparasi yang efektif dan menyeluruh kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur pada tahun 1999. Selanjutnya masuk ke bagian manfaat penelitian. Secara teoritis, tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran yang kuat untuk memperkaya teori akuntabilitas negara dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Kami berupaya memperkuat argumen bahwa tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan reparasi yang efektif dan menyeluruh adalah kewajiban yang tidak dapat dihapus atau diringankan oleh kegagalan peradilan pidana domestik. Kewajiban negara untuk memulihkan korban adalah ranah hukum publik yang berdiri independen dari hasil penghukuman pidana individu. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperjelas dan mengembangkan gagasan reparasi non-yudisial sebagai kewajiban yang tetap ada pada negara. Selanjutnya, tulisan ini juga menyajikan analisis mendalam kajian keadilan transisional. Kami mengidentifikasi adanya hubungan kausal yang krusial, yaitu ketidakberhasilan hak atas keadilan seperti yang terjadi melalui proses pengadilan yang cacat, akan secara langsung menghambat realisasi hak atas kebenaran dan hak atas reparasi bagi para korban. Tanpa keadilan yang efektif, sulit mencapai kebenaran faktual yang menyeluruh, dan tanpa kebenaran, reparasi yang diberikan tidak mungkin komprehensif. Penelitian ini menegaskan kembali bahwa akuntabilitas negara adalah fondasi dari perlindungan HAM. Dengan meninjau kasus Timor Timur, kami berharap pemikiran ini dapat menjadi dasar untuk melihat reparasi non-yudisial bukan lagi sebagai opsi, melainkan sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi negara demi mewujudkan keadilan transisional yang sejati dan mengembalikan martabat korban. Setelah menelaah kontribusi teoritisnya, selanjutnya ada manfaat praktis dari penulisan mini skripsi ini. Yang pertama, manfaat bagi korban dan masyarakat. Penelitian ini secara praktis dapat menjadi pengetahuan dan pedoman yang krusial bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Kedua, manfaat bagi pemerintah dan lembaga negara. Penelitian ini berfungsi sebagai masukan yang sangat produktif bagi pemerintah, Komnas HAM, dan kementerian terkait. Studi ini mengingatkan kembali pentingnya pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan reparasi yang menyeluruh, terlepas dari hasil proses hukum pidana. Kami menegaskan bahwa reparasi bukan sekedar kemurahan hati, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Ketiga, manfaat bagi dunia akademik dan praktisi hukum. Penelitian ini menawarkan rujukan empiris dan teoritis yang penting. Kami mengisi celah dalam pengembangan ilmu hukum pidana internasional dan kajian keadilan transisional di Indonesia, khususnya terkait isu impunitas dan penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Analisis ini dapat menjadi fondasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan strategi hukum yang lebih efektif di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk membawa hasil pemikiran teoritis ke dalam aksi nyata, memastikan bahwa akuntabilitas negara tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi terrealisasi dalam pemenuhan hak-hak korban. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan umum untuk penelitian kami. Pada bab ini, kami membaginya ke dalam 4 kerangka utama, yaitu pertama, tinjauan umum untuk mengenai hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, tinjauan umum mengenai pelanggaran HAM berat. Ketiga, tinjauan umum mengenai teori pertanggungjawaban negara. Dan terakhir, tinjauan umum mengenai korban. Pertama-tama dimulai dari tinjauan umum mengenai HAM terlebih dahulu, di mana secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang hanya karena dirinya merupakan manusia. Di Indonesia, definisi HAM sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang demi martabat kemanusiaan. Gagasannya juga berangkat dari berbagai teori. Pada teori John Locke misalnya, di mana ia menyatakan bahwa manusia secara awal memiliki kebebasan dan kesetaraan. Negara kemudian dibentuk bukan untuk menguasai hak-hak tersebut, tetapi untuk menjamin perlindungannya. Dari sini, muncullah kewajiban negara untuk tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konsep ini kemudian dipertegas lagi melalui pemisahan kekuasaan negara, yaitu trias politika. Kemudian penjelasan mengenai HAM membawa kita kepada tinjauan umum mengenai pelanggaran HAM berat.
di mana kategori ini mencakup tindakan yang menyerang martabat kemanusiaan dalam skala besar dan dilakukan secara terencana atau sistematis, di mana dasar pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengadopsi dua jenis kejahatan dari Statuta Roma, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga genosida. Untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat, perbuatan yang haruslah memiliki karakter yang meluas, yaitu artinya korbannya banyak atau sistematis yang menunjukkan adanya pola, perintah, ataupun struktur organisasi yang membuat kejahatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Di dalamnya juga berlaku prinsip pertanggungjawaban komando. Oleh karena itu, seorang atasan militer ataupun pejabat yang mempunyai otoritas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui apa yang bawahannya lakukan. Pada intinya, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena merampas nilai-nilai kemanusiaan secara brutal dan terstruktur, sehingga penanganannya tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga membalikan martabat korban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya adalah mengenai tinjauan umum mengenai teori pertanggungjawaban negara, di mana negara merupakan pemangku kewajiban utama, sedangkan para individu merupakan pemegang hak, yang artinya negara tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Negara justru wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya, sebagaimana ditegaskan menurut amanat pada pasal 28 di ayat 4, di mana negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh warga negaranya. Kemudian tanggung jawab ini muncul pula bukan karena negara memberikan hak kepada rakyatnya, tetapi karena hak tersebut memang sudah melekat secara kodrati. Bentuk tanggung jawabnya adalah mencakup pemulihan hak korban, menegakkan keadilan, dan juga menjamin agar pelanggaran yang sama tidak kembali terulang. Terakhir kita memasuki tinjauan umum mengenai korban, di mana korban dalam hal ini merupakan bukan hanya mereka yang mengalami penderitaan fisik, mereka dapat saja mengalami trauma psikologis, kerugian ekonomi, dan kehilangan anggota keluarganya, hingga hak-hak dasar mereka dirampas atau bahkan diabaikan. Bahkan keluarga dekat ataupun orang yang menjadi tanggungan korban juga termasuk pihak yang terdampak. Para ahli juga menegaskan hal tersebut, misalnya Arif Gosita yang menyebut korban sebagai mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan asasinya. Romli Atmasasmita juga menegaskan bahwa korban seringkali justru diabaikan oleh negara meskipun sudah berupaya mencari keadilan. Oleh karena itu, korban memiliki posisi yang sentral dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat ini. Mereka berhak mengetahui kebenaran atas peristiwa yang menimpa mereka, kemudian berhak pula memperoleh keadilan melalui proses hukum yang akuntabel, serta berhak mendapatkan pemulihan yang layak, baik berupa rehabilitasi, kompensasi, maupun restitusi. Demikian pemaparan tinjauanmu dalam mini skripsi kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam mengerjakan mini skripsi untuk tugas kami di ujian akhir semester. Penelitian ini yang bertujuan mencari pengetahuan ilmiah yang benar untuk menjawab permasalahan hak korban pasca putusan Pengadilan HAM ad hoc Timur Timur pada tahun 1999. Secara fundamental, menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana merupakan sebuah studi doktrinal dan kepustakaan yang difokuskan pada analisis regulasi itu sendiri. Kami mengadopsi sifat penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fakta berdasarkan realitas hukum tanpa intervensi, yang tentunya diperkuat dengan pendekatan kualitatif terbatas karena fokus utama kami adalah pemahaman mendalam terhadap konteks hukum, khususnya tentang right to truth, justice, and reparation. Untuk mendapatkan data yang valid, instrumen yang kami gunakan adalah studi dokumen, yang secara sistematis menghimpun data sekunder komprehensif meliputi bahan hukum primer seperti putusan bebas Pengadilan HAM ad hoc dan juga peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan juga laporan internasional. Jalannya penelitian dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis isi hukum dan interpretasi normatif untuk membedah pertimbangan hukum putusan tersebut, sehingga kami dapat mensintesiskan temuan untuk mendeskripsikan secara utuh bagaimana keputusan historis ini berimplikasi pada pemenuhan hak korban dan kewajiban negara atas reparasi. Mengenai jalannya penelitian, ada 4 tahap di sini, di mana dimulai dari tahap persiapan, di mana kami melakukan perumusan masalah dan juga tujuan, penyusunan kerangka konseptual dan juga teoritis, penetapan metode penelitian. Selanjutnya tahapan kedua ada tahapan pengumpulan data, di mana seperti yang saya sudah jelaskan, di mana kami menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, di mana terdapat beberapa poin utama mengenai teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Yang pertama, penyusunan sumber hukum primer, selanjutnya pengumpulan bahan hukum sekunder dan juga tersier, selanjutnya ada verifikasi dan juga klasifikasi data. Tahapan ketiga yaitu pengelolaan dan juga analisis data. Yang pertama, analisis kualitatif terbatas, yang kedua interpretasi normatif, yang ketiga ada analisis putusan, yang keempat sintesis dan juga deskripsi, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Dan dari semuanya teknik terakhir yaitu teknik penyusunan laporan, di mana pada awalnya kami menulis draft terlebih dahulu untuk menyusun urutan-urutan dari latar belakang, kerangka teoritis, metodologi, temuan dan pembahasan, serta kesimpulan dan juga saran. Dan yang terakhir kami melakukan finalisasi untuk melakukan penyuntingan dan juga perbaikan draft hingga menjadi laporan penelitian yang utuh dan juga valid.
Ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu dampak putusan pembebasan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timur Timur tahun 1999 terhadap pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam hal hak untuk mengetahui kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam kasus ini. Kasus ini bermula dari adanya pelanggaran HAM berat pasca jejak pendapat Timur Timur tahun 1999, yang kemudian menjadi tragedi besar yang menimbulkan tekanan internasional bagi Indonesia. Sebagai respon, pemerintah kemudian membentuk pengadilan HAM ad hoc melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 2001 yang diubah dengan keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 yang diperkuat dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Hal ini untuk mengadili kejahatan yang terjadi antara bulan April sampai bulan September tahun 1999. Namun, hasil akhirnya justru memunculkan kekecewaan yang cukup luas, yang dimana dari 18 terdakwa, terdapat 17 yang dibebaskan di tingkat banding, sehingga hanya 1 yang dipidana. Situasi ini kemudian menimbulkan kritik keras dari korban, pegiat HAM, dan komunitas internasional karena dianggap gagal dalam memberikan akuntabilitas yang nyata. Terdapat dampak putusan pembebasan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timur Timur tahun 1999 terhadap pemenuhan hak-hak korban. Yang pertama, adanya dampak terhadap hak untuk mengetahui kebenaran atau right to truth, yang dimana putusan pembebasan memperlihatkan bahwa pengadilan tidak mampu menjalankan fungsi pengungkapan kebenaran secara utuh. Laporan investigasi dari Komnas HAM menemukan pola pelanggaran yang sistematis, termasuk dugaan keterlibatan aktor komando. Namun, temuan tersebut tidak diolah secara maksimal dalam dakwaan maupun pembuktian. Hal ini berakibat pada kebenaran yuridis yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak menyentuh struktur pelaku, bahkan tidak memberikan gambaran komprehensif mengenai pola kekerasan. Hal ini kemudian membuat korban, keluarga, dan publik kehilangan akses terhadap kebenaran penuh yang seharusnya dijamin oleh negara. Terdapat juga dampak terhadap hak untuk mendapatkan keadilan atau right to justice, yang dimana dalam putusan bebas hampir menyeluruh menunjukkan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat, mulai dari kelemahan dalam penyelidikan, dakwaan yang tidak komprehensif, serta pembuktian yang tidak memenuhi standar menyebabkan pengadilan gagal menghukum mereka yang bertanggung jawab. Kondisi ini memperkuat praktik impunitas dan memperdalam kesenjangan antara temuan investigatif Komnas HAM dan tindakan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini pun berakibat pada korban yang tidak memperoleh keadilan substantif dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme peradilan HAM semakin menurun. Adapun dampak terhadap hak atas reparasi atau right to reparation. Karena sebagian besar terdakwa dibebaskan, maka mekanisme reparasi yudisial menjadi tidak berjalan. Tanpa putusan bersalah, pengadilan tidak dapat memerintahkan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi yang memadai bagi korban. Lembaga seperti LPSK juga mencatat bahwa hingga bertahun-tahun setelah pengadilan, mayoritas korban belum menerima reparasi secara layak. Selain reparasi material, reparasi simbolik seperti permintaan maaf publik pun dinilai masih lemah dan tidak memenuhi standar pemulihan korban. Akibatnya, jurang antara kerangka normatif dan realitas semakin lebar, dan penderitaan korban tetap berlanjut. Pada akhirnya, putusan pembebasan dalam Pengadilan HAM ad hoc Timur Timur menunjukkan bahwa mekanisme peradilan nasional belum mampu menjawab tuntutan korban atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Lemahnya penegakan hukum, kendala pembuktian, serta tekanan politik membuat akuntabilitas tidak tercapai dan justru memperkuat impunitas, sehingga pemenuhan hak korban tetap jauh dari standar yang ditetapkan hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah putusan pembebasan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Timur Timur pada tahun 1999 secara hukum menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan reparasi yang efektif dan menyeluruh kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Timur Timur pada tahun 1999. Putusan pembebasan oleh Pengadilan HAM ad hoc Timur Timur yang dibentuk secara khusus untuk menuntut pelaku pelanggaran yang terjadi pasca jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 kerap dipandang sebagai pembenaran impunitas. Padahal menurut analisis akademisi dan dokumen pemantau, pembebasan semacam itu tidak semerta-merta membebaskan negara dari kewajiban untuk memulihkan korban melalui reparasi. Sebagian pihak menyatakan bahwa putusan semacam itu justru menunjukkan kelemahan sistem peradilan pidana domestik yang gagal secara substantif menghadirkan akuntabilitas dan pemulihan bagi korban. Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk di Indonesia untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Timur Timur tahun 1999 menghasilkan putusan yang sangat kontroversial. Meskipun adanya pengakuan bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi, banyak terdakwa akhirnya dibebaskan atau hanya dijatuhi hukuman ringan.
Keputusan majelis hakim ini menuai kritik yang luas dari berbagai kelompok, termasuk dari korban, masyarakat sipil, dan pengamat internasional, karena dianggap tidak memenuhi standar akuntabilitas yang memadai. Laporan-laporan pengamat dan LSM menilai putusan-putusan tersebut memperkuat impresi impunitas dan kegagalan mekanisme pidana untuk memberikan keadilan substantif kepada korban. Demikianlah penjelasan kami mengenai mini skripsi yang kami susun untuk tugas akhir semester dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Semoga mini skripsi ini dapat membawakan manfaat yang positif untuk banyak orang. Demikianlah dari kami, sekian dan terima kasih.